て。こんなのまもなく高田の馬場、高田の馬場。反応しないなんて。Aingku Daniel, Dian XD, Abdul Aziz, Rainbow Cream, Random Video. Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseruan cerita dari anime berjudul Miruko-chan. Apa Anda pernah melihat hantu atau percayakah Anda pada hantu? Kalau Mimin pribadi jujur pernah melihat, dan di video kali ini Mimin akan membahas sebuah anime horor yang menceritakan seorang gadis SMA biasa bernama Yotsuya Miko yang suatu hari tiba-tiba mendapat kemampuan indigo dan jadi bisa melihat makhluk yang harusnya tak bisa dilihat oleh orang biasa. Tapi masalahnya, makhluk tersebut tak sekedar menampakkan diri semata, melainkan penasaran pada Miko apa ia bisa melihat mereka atau tidak. Lantas, akan bagaimanakah nasib Miko ke depannya nanti? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan melihat seorang wanita yang tengah ketakutan seperti habis dikejar sesuatu, dan saat mengira dirinya sudah aman dengan masuk ke sebuah apartemen, sang wanita kembali harus menghadapi masalah baru ketika semua lampu di rumahnya mendadak tidak berfungsi, diikuti dengan pintu kulkas yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lalu dari sana pula muncul sepotong tangan berjalan merangkak keluar. Dan semua itu adalah sebuah acara TV yang tengah ditonton oleh Miko bersama adiknya bernama Kyosuke. Keesokan harinya, kita pun diperlihatkan kehidupan normal dari seorang Miko, di mana sebelum berangkat sekolah, ia gosok gigi sambil menghadap cermin dan kebetulan melihat sebuah cap tangan mengira itu adalah tingkah usil dari adiknya. Kemudian ketika tiba di sekolah, perkenalkan satu-satunya sahabat Miko bernama Yuri Kawahana, di mana Hana merupakan seorang gadis periang dan senang mengkoleksi benda berbau kelinci. Tapi di tengah keseruan obrolan mereka, mendadak muncul seorang loli bernama Nigurido Yulia meminta mereka untuk tidak menghalangi jalan. Seperti yang telah Mimin sebutkan di awal, Miko adalah seorang gadis biasa tercermin dari segala aspek dari dirinya yang tidak terlalu menonjol. Berbanding terbalik dengan sang sahabat Hana yang memiliki perawakan ceria serta kerap bercerita tentang kesehariannya. Dan di tengah serunya bercerita, secara samar-samar Miko merasakan ada hawa tatapan seseorang dari arah pintu. Singkat cerita, ketika jam pulang, terlihat Miko dan Hana sedang berjalan bersama, sampai akhirnya mereka berpisah di persimpangan karena arah rumah yang berbeda. Namun ketika Miko melihat gantungan yang baru dibelinya sudah menghilang, ia pun kembali ke sekolah untuk mencari benda tersebut. Lantas, suasana kelas yang sepi serta lorong yang gelap sama sekali tidak membuat Miko takut, dan ketika tiba di kelas, secara samar-samar gadis itu melihat sebuah bayangan yang ketika dinyalakan lampunya, siluet tersebut hilang dengan sendirinya. Tapi perhatian Miko lebih tertuju ke arah gantungan yang ada di bawah meja, dan setelah sedikit bersusah payah meraihnya, tiba-tiba... Sepulangnya dari sana, langit tiba-tiba turun hujan lebat dan membuat Miko yang sudah basah kuyup terpaksa berteduh di halte bus. Lalu ketika mengecek HP, ada satu pesan masuk dari Hana yang bertanya bagaimana keadaan dirinya. Dan Miko membalas dengan sebuah selfie, tapi yang aneh adalah Hana malah membalas chat dengan mengirimkan foto itu kembali. Secara refleks, Miko pun tak sengaja membuang HP-nya sendiri dan ketika sudah agak tenangan, gadis itu memberanikan diri untuk memungut kembali HP tersebut. Dan tiba-tiba...
てんのかな。 Ya, akhirnya Miko pun secara langsung melihat sosok tinggi besar berdiri tepat di hadapannya, serta dengan tubuh gemetar, Miko berusaha untuk tenang pura-pura tidak melihat sosok tersebut. Hingga pada akhirnya makhluk mengerikan itu lalu pergi dengan sendirinya. Ketika sampai di rumah, Miko terpaksa harus tinggal seorang diri karena sang ibu belum pulang kerja serta adiknya menginap di rumah teman. Dan ketika gadis itu gosok gigi sebelum tidur, ia kembali melihat sebuah cap tangan di cermin lalu berusaha positive thinking dengan mengira kalau itu adalah ulah adiknya. Tapi ketika berbalik habis berkumur, Miko pun akhirnya melihat secara langsung pelaku sebenarnya di balik cap tangan tersebut. Sontak, di tengah rasa takut yang luar biasa, Miko pun berusaha untuk tetap tenang supaya tidak membuat hantu itu sadar kalau ia bisa melihatnya. Dan sebagai langkah pencegahan supaya hantu tadi tidak masuk ke kamarnya, Miko pun menaruh garam serta cermin di depan pintu guna membentengi diri akan kejadian supranatural. Tapi apakah hal tersebut benar-benar akan efektif? Hehehe. 無理しよう。全然効果ないじゃん。静顔。 Keesokan harinya, terlihat Miko bersama Hana yang baru datang ke sebuah toko donat demi mengejar promo diskon 50%. Dan karena melihat antrian semakin panjang, Hana pun bergegas mengajak Miko ikut mengantri, tapi Miko yang sibuk bermain dengan ponselnya malah tidak menyadari kalau ia mengantri di barisan yang salah. これ何の列？もうスマホいじってるから。 Beruntung di waktu yang tepat, Miko ditarik oleh Hana dan akhirnya membuat gadis itu baru menyadari kalau para hantu itu bukan mau mengantri donat, melainkan berbaris untuk dimakan oleh sosok yang lebih besar. Arigatou, Hana. Hontoni arigatou. Wakareba yoroshii. Kemudian sembari berjalan pulang, secara kebetulan mereka melihat sebuah kotak kardus yang rupanya berisikan seekor kucing buangan. Dan untuk sekilas, pikiran Miko akan hal-hal menyeramkan pun bisa sedikit teralihkan. Namun ternyata ketika kardus itu dibuka secara penuh, rupanya di dalam sana bersemayam sesosok makhluk menyeramkan. Lantas, demi menemukan orang sekira mau merawat si kucing, Miko pun mempostingnya di forum jual beli dengan lokasi pertemuan di taman, berharap ada orang yang mau datang untuk mengadopsi kucing tersebut. Dan sembari menunggu, Hana pun menghabiskan waktu dengan mengajak si kucing bermain, sampai tak sengaja ia malah menyenggol seorang yakuza. Di waktu bersamaan datang seorang pemuda tampan bernama Tono Zen yang rupanya bersedia merawat sang kucing. Namun Miko ketika melihat sosok Zen langsung menolak memberikan kucingnya karena di mata Miko, Zen adalah orang yang diikuti oleh banyak arwah penasaran terutama dari spesies kucing. Dan ketimbang memberikannya pada Zen, ia lebih milih memberikannya pada si Yakuza karena bisa melihat 2 ekor arwah kucing yang mati dengan bahagia setelah dirawat oleh pria itu sebelumnya. 人は見かけによらない。 Scene berpindah pada Miko sedang nongki di Starbucks di mana ia tengah menunggu kedatangan Hana guna menemaninya membeli tasbih. Dan sembari menunggu itulah, ia kebetulan melihat seorang pemuda tampan tengah diikuti oleh sesosok arwah penasaran. Pada awalnya, Miko yang kepo hanya diam memperhatikan, tapi si pria sebut saja Agus malah kegeeran mengira kalau Miko tertarik pada dirinya. Namun bukan itu masalah yang Miko khawatirkan, melainkan si sosok arwah yang cemburu kini berjalan menghampiri dirinya. Meski berada di tengah situasi yang terdesak, Miko masih mampu berpikir logis, di mana ia pun mencoba menipu arwah tersebut dengan memutar video pegulat supaya membuat si hantu mengira kalau ia hanya tertarik pada pria berotot saja. Dan untungnya cara tersebut berhasil mengelabui arwah penasaran itu.
Tak lama setelahnya, Hana pun datang sehingga mereka lalu bergegas pergi, dan bersamaan dengan itu si Agus juga ketemuan dengan pacarnya yang ternyata lebih parah dari si Agus sendiri. Dan dari sini kalimat jodoh adalah cerminan diri sendiri terbukti benar adanya. Singkat cerita, setelah membeli tasbih, Miko pun bisa sedikit tenang berharap ia tak akan lagi mendapat gangguan. Sedangkan Hana membeli sebuah boneka kelinci karena menurutnya benda tersebut dirasa lucu. Lantas jalan-jalan mereka masih belum selesai, di mana Hana mengajak membeli sebuah cemilan viral, tapi masalahnya mereka harus melewati sebuah gang sempit yang menurut pandangan Miko penuh dengan sosok tak kasat mata. Dan ketika Miko berjalan masuk, semua sosok di sana mendadak melipir ke pinggir, membuktikan kalau tasbih itu benar-benar ampuh. Tapi tiba-tiba... Ya, kekuatan tasbih itu kalah pada sosok makhluk sesepuh, dan Hana yang melihat tasbih yang padahal baru dibeli langsung rusak, menyarankan Miko untuk kembali menukarnya. Namun Miko yang enggan kembali melewati makhluk seram itu tentu menolak tawaran tersebut. Beralih lokasi ke praktek seorang nenek dukun disebut Mother, di mana nampak ia sedang melayani seorang pelanggan yang terlihat sangat puas atas khasiat dari barang yang ditawarkan Mother sebelumnya. Dan ketika wanita itu sudah pergi, kita pun baru mengetahui kalau praktek perdukunan Mother tak lebih dari sekedar penipuan semata. Namun tak lama datang Miko bersama Hana bermaksud membeli tasbih padanya, dan Mother yang masih dengan sikap curangnya berniat menjual tasbih abal-abal pada mereka. Akan tetapi begitu melihat hal yang biasanya tak pernah terjadi, nenek itu ternyata bukan sekedar penipu belaka, di mana ia sadar kalau ada semacam sosok mengikuti Miko, sedangkan Hana memancarkan aura kehidupan yang sangat kuat dan berpotensi memancing kehadiran makhluk tak kasat mata. Alhasil demi membalikkan harkat martabatnya sebagai seorang dukun, ia pun memberikan sebuah tasbih kelas super yang katanya berisi banyak energi positif. Tapi apakah benda tersebut cukup kuat sampai mampu mengusir sosok itu pergi? Pada cerita selanjutnya, fokus karakter berpindah pada Yulia, di mana ternyata gadis itu juga merupakan seorang indigo, serta bisa melihat hal-hal tak kasat mata sejak dini. Dan berkat kelebihan itulah, ia pun menetapkan tujuan hidupnya adalah ingin menjadi seorang cenayang supaya bisa terkenal. Dan demi mewujudkan impiannya itu, pertama-tama Yulia pun minta Mother menjadikannya sebagai murid. Akan tetapi si nenek dukun yang hanya mau agar Yulia dapat segera pergi, lalu memberikannya sebuah tasbih. Beberapa waktu setelahnya, Yulia pun kembali mengunjungi Mother, namun tempat praktek nenek itu ternyata sudah tutup karena berdasar keterangan dari penjual di depannya, Mother memutuskan untuk pensiun setelah tahu batasan dari kemampuannya. Dan pedagang itu juga menunjuk Miko serta Hana yang kebetulan lewat sebagai pelanggan terakhir dari Mother. Untuk sekilas, Yulia pun tak percaya dengan apa yang sebenarnya telah mereka lakukan sampai membuat Mother jadi pensiun. Namun ketika melihat Miko menghentikan langkah Hana yang hendak akan menabrak hantu, ia pun penasaran dengan siapa sosok Miko sebenarnya. Alhasil ketika kelas mereka kebetulan sedang ada jam olahraga bersama, Yulia pun mengajak Miko bicara tepatnya di dalam gudang penyimpanan untuk melihat secara langsung reaksi Miko saat melihat arwah. Di mana sebelumnya gadis itu ternyata sudah mengawasi gerak-gerik Miko, dan ia jadi yakin betul kalau Miko bisa melihat hantu setelah menyaksikan cara berjalan Miko yang berusaha untuk tidak menabrak sosok di depannya. Serta hantu kecil itu ternyata juga sengaja dipancing oleh Yulia menggunakan tutup botol. Bukan bermaksud ingin berbohong pada Yulia, melainkan Miko ternyata bisa melihat sosok yang lebih menyeramkan dari sekedar hantu kecil itu. Dan hal tersebut tidak bisa dilihat oleh mata Yulia. Tapi karena gadis loli itu terus ngotot bilang kalau Miko bisa melihat hantu, ucapannya otomatis jadi memancing ketertarikan sosok menyeramkan tersebut.
Sontak, Yulia yang syok melihat tasbih pemberian Madak bisa sampai rusak, mengira kalau kekuatan Miko jauh lebih hebat dibanding dirinya. Sementara Miko yang ketakutan melihat sosok itu kini jadi semakin yakin mereka bisa melihatnya, mendadak teringat dengan video pegulat tempo hari, lalu langsung meniru aksi yang dilakukan dalam video demi membungkam mulut Yulia. Ketika tersadar, Yulia sudah berada di UKS dengan Miko sedang duduk di sampingnya. Dan mengetahui Yulia tidak bisa melihat sosok berbahaya, Miko pun menyarankan agar mulai sekarang Yulia harus berpura-pura tidak melihat mereka. Namun Yulia yang masih ketakutan atas kejadian sebelumnya malah salah mengartikan saran tersebut sebagai ancaman untuk dirinya. Scene berpindah ke kediaman Hana, di mana kita akan melihat keseharian gadis itu, mulai dari ketika terbangun, sarapan dengan porsi super banyak, lalu siap-siap untuk ketemuan dengan Miko. Dan jika dilihat sekilas, Hana hanya seorang gadis remaja konvensional pada umumnya. Tapi apakah benar demikian? Sembari berjalan menuju lokasi ketemuan, Hana pun harus melewati rumah tetangga yang di sana ada seekor dogi yang tak henti-hentinya menggonggong ke arah dirinya. Di mana menurut penuturan Hana, anjing tersebut biasanya tidak bersikap galak seperti itu. Karena ternyata di mata si anjing, ia bisa melihat ada sosok mengerikan tengah mengikuti Hana. Diceritakan sebelumnya, sosok itu adalah arwah jahat yang kebetulan dilihat oleh Miko kemarin ketika sedang berjalan pulang bersama. Dan meski sudah berjalan menghindarinya, tapi ternyata sosok itu diam-diam mengikuti Hana karena terpancing oleh aura kehidupan yang terpancar keluar dari tubuhnya. Dan aura tersebut bukan mau dihisap atau dimakan, melainkan dijadikan seperti api untuk memanggang hantu yang lebih kecil. Serta karena hal itu pula penyebab Hana sering merasa lapar. Kemudian sembari berjalan, tak sengaja Hana melihat seorang bocah tengah menangis, di mana ketika dihampiri, anak tersebut mengaku anjingnya terlepas lalu masuk ke sebuah gedung terbengkalai yang dikenal sangat angker. Dan Hana yang melihat hal itu pun merasa sedikit takut, tapi karena merasa iba pada sang bocah, ia pun memberanikan diri untuk melangkah masuk ke sana. Lantas begitu sudah berada di dalam, Hana pun berimprovisasi guna mengalihkan ketakutannya dengan bernyanyi, tapi suara nyanyiannya justru memancing keluar semua makhluk mengerikan serta diikuti dengan bunyi kerasak kerusuk dari ujung ruangan. Dan tiba-tiba... Pada akhirnya, Hana pun berhasil membawa keluar si anjing dan bocah itu terlihat sangat bahagia karena bisa berjumpa lagi dengan hewan peliharaannya. Tapi masalahnya ketika ia berjumpa dengan Miko, gadis indigo itu seketika langsung terkejut begitu melihat makhluk mengerikan kemarin kini jadi semakin menyeramkan. Alhasil dari yang semua tujuan awal pergi ke bioskop, sekarang beralih tujuan pergi ke kuil untuk meminta pertolongan. Dan sembari berdoa itulah, Miko pun memohon agar sosok jahat yang mengikuti Hana bisa disingkirkan, serta minta perlindungan agar dirinya dijauhkan dari mara bahaya. Namun begitu membalikan badan, sosok itu masih berdiri di sana, dengan kini malah bertambah 2 buah sosok baru. Akan tetapi, ternyata 2 buah sosok kecil itu adalah pelayan utusan dewa yang ditugaskan untuk membasmi sosok tersebut. Sehingga terjadilah pertarungan sengit yang hanya bisa disaksikan oleh Miko seorang, sementara Hana yang tidak bisa melihatnya tentu tidak merasakan apa-apa. Namun sayang, mereka tidak cukup kuat untuk membasmi arwah itu, sehingga muncullah sosok yang lebih besar, lalu hanya dengan sekali cengkraman berhasil musnahkan arwah jahatnya. Serta ia juga mampu menghidupkan kembali 2 orang pelayan, lalu bicara sesuatu dengan mereka menggunakan suatu bahasa yang tidak dimengerti oleh Miko.
Entah apa maksud dari perkataan 3 kali barusan, tapi setidaknya untuk sekarang mereka berhasil selamat. Setelah kejadian itu, terlihat Hana tengah menunjukkan sebuah kamera Polaroid yang baru dibelinya, di mana karena foto yang ia ambil saat di kuil kemarin mendapat banyak like dan komentar, Hana pun mengira kalau dirinya mempunyai bakat terpendam dalam fotografi. Padahal foto yang terlihat di mata Miko adalah gambar dengan latar belakang menyeramkan, mana lagi Hana adalah orang yang dapat menarik perhatian makhluk halus mendekat ke arahnya. Tapi di tengah percakapan mereka, mendadak muncul Yulia ikut nimbrung ke dalam obrolan, di mana gadis itu tiba-tiba mendukung Hana serta mengajak mereka pergi ke lokasi yang ia sarankan demi bisa mendapat hasil foto yang bagus. Padahal sebenarnya Yulia hanya ingin melihat secara langsung kemampuan seorang Miko yang mampu membuat gurunya sampai pensiun. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke lokasi yang disebutkan, di mana tempatnya sendiri berlokasi di daerah dataran tinggi, serta harus melewati sebuah terowongan terbengkalai. Dan tentu saja tempat itu merupakan tujuan utama Yulia demi menguji kemampuan Miko, yang mana dilihat dari luar saja sudah terpanjat hawa tak mengenakan, dan tentu ketika dimasuki langsung membuat bulu kuduk Hana jadi merinding. Sementara untuk Miko mencoba mengeluarkan batu yang menyelip di sepatu, kemudian lanjut membersihkan tangannya, tapi malah dikira Yulia sedang menyiapkan ritual untuk melakukan pengusiran. Benar saja, tak butuh waktu lama, mulai bermunculan beberapa sosok menyeramkan sampai berkumpul hampir menjadi sebuah pasukan. Tapi semua itu masih belum apa-apa dibandingkan sesosok makhluk berjalan kayang dengan sebuah drum di atasnya. Sontak Miko yang bisa melihatnya pun segera menghentikan Hana yang ingin berjalan masuk. Tapi di waktu bersamaan sosok itu tiba-tiba mencengkram hantu lain hingga membuat Yulia yang tidak bisa melihatnya mengira kalau Miko sedang melakukan pembasmian. Seakan tak mau kalah, Yulia pun ikut menunjukkan kemampuannya dengan berniat melakukan pengusiran pada hantu kecil. Namun lagi-lagi sosok mengerikan itu membantai habis hantu di sekitarnya dan semakin membuat Yulia jadi salah paham menyangka kalau semua itu adalah ulah Miko. Akan tetapi fokus utama Miko sekarang adalah sosok mengerikan itu yang kini berevolusi menjadi semakin menyeramkan, lalu refleks menarik Yulia untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba... tak diduga muncul dua sosok pelayan dewa sebelumnya dan hanya dengan sekali serangan berhasil mengusir sosok itu pergi. Serta mereka juga memberikan kode pada Miko berupa jari telunjuk, kemudian menghilang begitu saja. Scene berpindah pada Miko bersama adiknya yang sedang belanja bersama, di mana berhubung sang ibu sebentar lagi akan berulang tahun, maka mereka berniat mencarikan hadiah yang sekira cocok untuknya. Dan sebagai seorang wanita, Miko pun menyarankan sebuah pakaian, lalu disuruh mencobanya di ruang ganti oleh Kyosuke sebab ia dan sang ibu memiliki postur tubuh yang hampir sama. Akan tetapi tak peduli dimanapun Miko berada, ia pasti bertemu dengan makhluk menyeramkan, apalagi kali ini sosoknya bisa memelintirkan kepala, sehingga terpaksalah baju yang sudah dipakai itu pun langsung dibayar oleh Miko, karena tak mau ganti pakaian lagi di sana. Kemudian ketika berada di kereta untuk pulang, terlihat Kyosuke sendiri sudah molor dengan bahu Miko kini menjadi sandaran untuknya. Namun di tengah situasi yang tenang, lagi-lagi muncul sesosok arwah menyeramkan berjalan sambil membawa sebuah kapak lalu menebas satu persatu semua penumpang yang duduk di sana. Di mana meski kapak tersebut hanya menembus tubuh mereka, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi apabila sampai menebas Miko yang notabene adalah seorang indigo. Dan ketika ada seorang penumpang yang tiba-tiba berdiri, sosok tersebut langsung menghampiri lalu menebasnya, sehingga membuat Miko pun jadi tak berani untuk pindah. Lalu saat Miko menoleh ke arah penumpang sebelahnya, tampak wanita itu mengeluarkan asap hitam dari mulutnya, yang begitu ditebas oleh sosok menyeramkan itu, ternyata muncul arwah jahat yang langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam kantong entah untuk apa.
Tapi Miko pun tak peduli lagi akan hal tersebut karena sosok itu sekarang berdiri tepat di hadapannya. 待ってこんなのまもなく高田の馬場高田の馬場反応しないなんて Pada akhirnya, Miko pun ditebas dengan kapak dan tidak terjadi apa-apa pada dirinya, sementara si sosok lalu pergi dengan berganti ke target lain. Dan ketika tiba di rumah, bisa kita lihat hadiah yang diberikan oleh mereka berupa sepasang cangkir kopel, sekaligus diberikan untuk mendiang sang ayah yang telah tiada. Keesokan harinya ketika bersekolah seperti biasa, dikarenakan guru yang biasa mengajar mereka sedang cuti melahirkan, maka pihak sekolah pun menyewa seorang guru pengganti yang rupanya adalah Zen. Dan Miko yang melihat hal tersebut pun spontan kaget karena di belakang Zen kini berjajar lebih banyak arwah kucing dibandingkan dengan sebelumnya. Namun bagi para murid yang tidak bisa melihat hal itu, di mata mereka Zen hanyalah seorang guru tampan. それでは出席を取りたいと思います。それより先生のこと教えてください。彼女いるんですか？出席を取ります。 Dan tanpa Miko sadari, ada sosok yang jauh lebih menyeramkan tengah memperhatikan Zen dari kejauhan. Singkat cerita, ketika jam istirahat, terlihat Miko tengah menemani Hana jajan di kantin, dan ketika hendak kembali ke kelas, gadis rakus itu kelupaan sesuatu yang harusnya dibeli, sehingga ia pun minta Miko menunggunya sebentar. Lalu sembari menunggu itulah, tak sengaja Miko melihat Zen berjalan dari arah ke gedung sebelah, tapi yang aneh adalah muncul cap tangan misterius di jendela seolah bermaksud menutupi pandangan Miko yang ingin melihat pria itu. Secara refleks, Miko pun langsung berlari ke dalam toilet, di mana feelingnya sebagai seorang indigo paham betul kalau makhluk itu sangat berbahaya. Tapi mendadak terdengar bunyi langkah kaki dari arah luar, sehingga Miko yang mengira kalau Zen datang mengikutinya pun otomatis bersembunyi ke dalam salah satu bilik toilet. Namun ternyata yang datang adalah sepasang siswi biasa. 知らないし、さっさと飯行こう。分かったって。わかる？ガンガンあげた。 Sial bagi Miko karena ia yang tak sengaja kaget membuat hantu penunggu toilet itu jadi curiga apa Miko jangan-jangan bisa melihatnya. Sementara Miko sendiri tengah memutar otak agar bisa lolos dari situasi sekarang. Lalu secara kebetulan ia melihat tisu toilet yang habis dan jadi punya alibi untuk pergi. Secara tak disangka, ia malah bertemu dengan Yulia yang tengah makan sendirian di sana, di mana karena bakatnya sebagai seorang indigo dikira cuma mencari sensasi semata, ia pun jadi dijauhi oleh teman sekelasnya sendiri. Lantas, diajak ke gadis kesepian itu makan bersama, dan sebagai bentuk pertemanan mereka, Hana pun berikannya sebungkus roti, serta Miko juga menyuruh Yulia mulai sekarang harus makan bersama mereka. Tapi di waktu bersamaan, Miko kembali melihat Zen sedang berjalan di gedung sekolah, dan masih penasaran dengan cap tangan misterius yang dilihatnya tadi. Tapi tiba-tiba... 見える私がしっかりしなきゃ。 Ya, Miko tiba-tiba mendapat sebuah peringatan langsung dari sosok tersebut, sehingga Miko yang ketakutan pun tak bisa lagi membendung air matanya. Lantas, siapakah sebenarnya sosok tersebut dan apa kaitannya dengan Zen? Sedikit info mengenai Zen, pemuda satu ini tinggal seorang diri di sebuah apartemen, di mana Zen sendiri bisa dibilang seseorang yang cukup tertutup terhadap orang sekitar. Terlihat dari sikapnya yang seperti ingin mengakhiri pembicaraan dengan sang tetangga, meski berbaik hati datang untuk membagikannya makanan. Dan parahnya lagi ketika masuk ke dalam, makanan tersebut langsung dibuang begitu saja. Rahasia apakah yang sebenarnya ada di balik sosok Zen ini? Jika di mata siswi biasa Zen hanyalah seorang guru normal, hal itu berkebalikan dengan apa yang dilihat oleh Miko, di mana sosok yang memberinya peringatan kemarin kembali muncul sambil memelototi setiap siswi yang disuruh Zen membaca. Mana lagi gerombolan arwah kucing masih saja mengikutinya dari belakang, dan Miko juga melihat sebuah pemandangan di luar nalar ketika sosok menyeramkan itu bisa masuk ke dalam tubuh Zen. Sontak, Miko pun seketika terlintas dengan sosok yang pernah mengkapaknya di kereta, berharap ia bisa mengkapak arwah yang mengikuti Zen juga. Tapi di tengah berpikir bagaimana caranya, tanpa Miko sadari kini sudah gilirannya untuk membaca.
Dan tentu sosok mengerikan itu terus memelototi Miko dengan mata besarnya hingga membuat kalimat yang terucap dari mulut Miko jadi terbata-bata serta Miko yang ketakutan hendak menangis dibuatnya. 髪の毛の長いところを見ると多分女の死骸で君やばどうかし Beruntung di waktu yang tepat, Miko diselamatkan oleh suara perut keroncongan dari Hana, sehingga ia pun jadi bisa izin membawa sahabatnya pergi ke UKS. Dan Zen yang melihat tingkah aneh dari Miko mulai penasaran padanya. Singkat cerita ketika pulang, terlihat Miko dan Hana tengah duduk di taman bermaksud merilekskan pikiran dengan melihat anak-anak bermain. Tapi pikiran Miko sendiri masih terbayang dengan kejadian tadi pagi, penasaran pada sosok apa yang sebenarnya mengikuti Zen. Dan Hana yang sadar sahabatnya sedang mokong pun meminta Miko untuk curhat padanya. Namun tentu Miko tak bisa mengutarakan keluh kesahnya dan demi membuat Hana tidak merasa khawatir, ia pun ikut mencoba menikmati suasana taman dengan melambaikan tangan pada seorang bocah. Tidak disangka, Miko ternyata malah melambaikan tangannya pada makhluk yang bukan manusia, hingga sosok yang sadar kalau Miko bisa melihatnya pun dengan cepat langsung berlari ke arahnya. Tapi untuk kedua kalinya, dua pelayan dewa kembali muncul menyelamatkan Miko, dan meski salah satu pelayan harus gugur dalam pertarungan, namun pada akhirnya sosok itu pun berhasil dikalahkan, serta sebelum pergi, sang pelayan kembali memberikan kode tangan pada Miko, yang akhirnya membuat Miko jadi mengerti kalau 3 kali yang disebutkan sebelumnya berarti pertolongan sebanyak 3 kali untuknya. 3回ってことやばいやつから3回守ってくれるあと1回 Scene kembali ke sekolah, yang mana di tengah suasana kelas sore, terlihat Hana sedang sibuk maling makan, sementara Miko menatap ke arah Zen penasaran dengan siapa pria itu sebenarnya. Lantas, ketika jam pulang, Miko yang biasanya pulang bersama dengan Hana izin ada urusan sebentar, padahal sebenarnya ia bermaksud membuntuti Zen dari belakang, demi mengetahui alasan kenapa semakin hari arwah dari para kucing semakin banyak mengikutinya. Dan tentu Miko juga tak boleh bersikap mencurigakan karena otomatis akan memancing perhatian dari sosok menyeramkan itu. Alhasil berjalan ia secara normal, di mana Miko sudah siap menelpon polisi apabila Zen hendak melakukan tindak kejahatan. Dan prasangka buruk Miko pun semakin kuat karena jalan yang dilalui pemuda itu adalah jalanan sepi orang lewat, sampai Miko tak sengaja melihat Zen sedang berdiri tepat di hadapan seekor kucing, yang mana berita kucing hilang sedang marak terjadi. Ditambah banyaknya arwah kucing mengikuti Zen, membuat Miko pun menyimpulkan kalau Zenlah pelakunya. Tanpa pikir panjang, Miko pun langsung menghentikan aksi Zen, sekaligus membuat Zen jadi ingat kalau Miko adalah gadis yang pernah menolak untuk memberikan kucing padanya dulu. Akan tetapi ketika ditanyai alasannya, Miko yang terlanjur ketakutan pun langsung kabur sambil membawa kucing itu pergi bersamanya. Sontak sambil berlari tergesa-gesa, Miko pun sadar kalau ia bisa saja menelpon polisi saat Zen tengah melakukan tindak kejahatan. Tapi hati nuraninya tak tega apabila harus sampai mengorbankan nyawa kucing tersebut. Namun sial, pelarian Miko harus gagal karena jatuh tersandung, dan begitu membalikkan badan sudah berdiri Zen tepat di belakangnya. Dan tiba-tiba... Diceritakan, Zen adalah seorang anak sematawayang dan tinggal berdua saja dengan ibunya, di mana karena sang ayah sudah berpisah dengan ibu Zen, hal itu menyebabkan ibunya jadi sangat overprotective pada Zen sampai-sampai melarang Zen kecil pergi bermain dengan teman sebayanya. Dan keseharian Zen sendiri diisi dengan belajar, karena jika sedikit saja Zen mendapat nilai yang tidak sempurna, maka ia akan mendapat hukuman yang bisa kalian bayangkan sendiri kengeriannya. Di dunia nyata, metode pendidikan satu ini memang benar adanya, serta kerap disebut dengan tiger parenting, atau merupakan pola asuh yang menuntut anaknya untuk menjadi seperti yang mereka mau, dan cenderung lebih mengatur ke arah kehidupan sang anak itu sendiri. Alhasil, Zen yang sudah muak pun melampiaskan kekesalannya pada sebungkus hadiah, dan secara kebetulan ia bertemu dengan seekor kucing. Bukan mengganti objek pelampiasannya ke makhluk hidup, Zen kecil justru diam-diam bawa kucing itu pulang ke rumahnya, di mana tanpa sepengetahuan sang ibu, kucing itu yang menjadi teman bermain sekaligus tempat curhat Zen dikala sedih. Akan tetapi kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama, sebab ketika Zen pulang sekolah,
betapa terkejutnya ia ketika melihat bercak darah di rumah si kucing yang ternyata sudah dihabisi oleh ibunya sendiri. 裏切り者、あなたも母さんの言うことだけ聞いて、母さんのこと大切にして、約束よ、ゼン。 Dan akhirnya terjawablah sudah rasa penasaran Miko selama ini kenapa banyak roh kucing mengikutinya. Yang mana Zen rupanya sengaja menuruti tempat sepi untuk berpatroli. Tapi kadang yang ditemukannya hanyalah kucing yang setengah sekarat atau sudah mati. Kemudian perkenalkan juga satu-satunya sahabat Zen bernama Satoru, di mana ia menjalankan usaha klinik hewan dan kucing yang ditemukan Zen kerap diserahkan pada Satoru untuk dicarikan orang yang bersedia mengadopsinya. Dan menurut pengakuan Satoru yang merupakan sahabat Zen sedari kecil, mungkin karena trauma dari sang ibulah penyebab utama Zen tidak pernah memelihara kucing lagi. ほんと怖いおふくろさんでさ、俺も近づくなとか見るなとかよく言われたよ。 Alhasil setelah mengetahui siapa sebenarnya sosok mengerikan tersebut, Miko sepertinya sudah punya rencana untuk bisa melepas belenggu sang ibu kepada putranya. Di mana ia pun kembali ke kamar Zen lalu minta pria itu untuk merawat kucing yang telah diselamatkan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya pula, Miko berani bicara langsung pada hantu ibu Zen agar dapat membebaskan putranya. もう自由にしてあげて。 Pada akhirnya, bantuan terakhir Miko pun digunakan untuk melawan hantu ibu Zen, namun sayang tidak dijelaskan bagaimana rincian pertarungannya karena adegan hanya menampilkan ibu Zen yang sudah hampir kalah lalu di-fatality oleh dua sosok pelayan dewa yang sudah bersimbah darah. Dan ketika tugas mereka sudah selesai, kedua utusan itu seperti bicara sesuatu yang tidak dimengerti oleh Miko, kemudian menghilang begitu saja. Akan tetapi di mata Zen yang tidak bisa melihatnya, tentu menganggap Miko sebagai seorang gadis aneh. やっぱり変な子だな。 Di waktu bersamaan, datang Hana bersama Yuya ikut menjenguk Zen, namun bukannya datang untuk melihat orang sakit, Hana justru menceramahi gurunya sendiri agar kedepannya dapat lebih berhati-hati. Dan Zen hanya merespon dengan bilang kalau mereka tidak perlu khawatir karena sedari awal luka tersebut merupakan kesalahannya sendiri. Tapi fokus utama Miko serta Yuya lebih tertuju kepada arwah kucing yang sebelumnya menghantui Zen, kini perlahan mulai menghilang. Seminggu kemudian, Zen datang berkunjung ke rumah Miko untuk menjemput kucing yang telah ia selamatkan sebelumnya, dan meski sempat terjadi sedikit drama di sana, tapi pada akhirnya Zen pun tetap membawa kucing yang ia beri nama Mocha itu pulang ke rumahnya. Lalu sembari duduk itulah, Zen pun teringat dengan kalimat yang Miko ucapkan ketika di rumah sakit, penasaran dengan maksud dari kalimat tersebut. Tapi di waktu bersamaan, sang ibu tetangga kembali datang sambil membawakan makanan, dan Zen pun mengartikan kalau ucapan Miko sebelumnya meminta dirinya untuk lebih berani mengutarakan isi hatinya. Lantas diungkapkanlah semua unek-uneknya selama ini, di mana meski terkesan tidak ramah, Zen menolak pemberian tersebut karena sadar kalau sang ibu hanya memberikan makanan yang sudah hampir basi padanya. どうしてバレたのかしら。わからないように入れてたのに。 Sementara untuk Miko, terlihat gadis itu pergi sendirian ke kuil tempat dirinya mohon sebelumnya dengan maksud ingin berterima kasih atas bantuan mereka. Dan kedatangan Miko pun langsung disambut oleh tiga sosok penunggu kuil yang anehnya malah kelihatan marah terhadap persembahan Miko. Sontak mengira persembahannya terlalu sedikit, Miko pun menambah porsi serta menuangkan semua uang logam yang ia miliki. Namun begitu berbalik badan, ketiga sosok itu malah kelihatan semakin murka, dan parahnya makhluk yang paling besar tiba-tiba mengubah dirinya sendiri menjadi sosok makhluk dengan wujud yang sangat menyeramkan, lalu perlahan mendekat ke arah Miko. Tapi semua itu hanyalah sekedar mimpi atau bisa jadi sebuah peringatan kepada Miko. Scene akhir menampilkan si nenek dukun mendadak mendapat sebuah kiriman berupa foto Hana serta Miko yang tengah selfie di kuil sebelumnya. Dan dari ekspresi si nenek, kita bisa menyimpulkan kalau ia bisa melihat apa yang ada di belakang mereka. Sementara untuk Miko sedang jalan-jalan bersama Hana serta Yuya,
Tapi tanpa ia sadari, 3 sosok dari kuil itu masih terus mengikutinya. Tamat. Ending yang sangat menggantungkan. Oke minasan, cukup sekian lalu cerita dari anime judul Miruko-chan kali ini. Pasti banyak dari kalian yang penasaran siapa dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh 3 sosok pelindung Miko itu. Dan mimin singkat saja, mereka menginginkan tumbal nyawa sebagai bayaran atas jasa perlindungan yang telah mereka berikan. Dimana untuk penjelasan lengkapnya bisa kalian baca sendiri di manga. Dan terakhir untuk orang sengaja menganiaya kucing jalanan pada akhirnya berhasil ditangkap oleh Zen, namun tidak diserahkan pada pihak kepolisian melainkan jadi masuk dalam daftar pencarian orang hilang. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. Sore Dewa, mata nih.